Tahukah kalian kalau interview atau job interview itu adalah sebuah kegiatan yang hipokrit dan buang-buang waktu? Kenapa? Di episode ini gua bakal jelasin. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Ih, gila, lama banget gua nggak pakai slogan itu. Ya, kita jumpa lagi ya. Kemarin gua udah sempet share ngomongin tentang privilege, ngomongin tentang the power of orang dalam. Eh, Episode kali ini sih gua mau ngobrol, mau bahas tentang, jadi gini, gue tuh sampai sekarang ya, sampai detik ini nih masih sering banget mendapatkan DM atau cerita secara langsung dari beberapa orang yang ya sebenarnya sih lebih ke komplain sih, komplain tentang bagaimana mereka tuh merasa diperlakukan atau ditreat dengan nggak menyenangkan ketika melakukan job interview. Apalagi kan zaman sekarang ya, banyak tech company apalagi yang melakukan layoff dan yang mau nggak mau kan akhirnya orang-orang ini harus mencari kerjaan baru dan of course harus melewati proses job interview. Nah, tapi permasalahannya begini, melewati job interview itu kan kadang ini ya nggak menyenangkan gitu. Kenapa nggak menyenangkan ya? Karena ya sebenarnya gue udah sering banget juga sounding speak up tentang ini. Karena begini, karena permasalahannya adalah HRD, di mana orang-orang di HRD ini adalah yang harusnya melakukan interview untuk melakukan rekrutmen. Banyak dari mereka ini nih tidak bisa melakukan tugasnya atau menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Makanya kan dulu gue sering banget berapa kali juga bilang HRD itu nggak berguna gitu. Cuman melakukan pekerjaan-pekerjaan sifatnya administratif doang ya. Kalau nggak rekrut rekrut lewat interview, penggajian, kalau nggak absen gitu. Padahal sebenarnya di kata HRD aja ada kata Human Resource Development gitu. Tapi Human Resource tidak di-develop dengan baik. Ya tapi gue nggak mau bahas sampai terlalu jauh. Gue sih lebih mau menyoroti juga sebenarnya di job interviewnya ini. Nah, permasalahan juga begini. Ternyata banyak juga yang gue temukan tuh banyak para rekruter ini di HRD ini nggak bisa atau nggak tahu bagaimana cara itu melakukan trik-trik atau teknik interview yang benar. Ya mungkin kalau gue ngomong begini kesannya kok masa sih mereka nggak bisa melakukan teknik atau melakukan interview yang baik dan benar, kan mereka kan tujuan memang pada dasarnya tugasnya kan memang salah satunya itu gitu kan, melakukan interview. Ya tapi memang benar karena gini loh, kebanyakan akhirnya interview kerja itu tuh akhirnya termentok jadi pertanyaan benar salah. Sampai akhirnya kan banyak ini kan konten kreator yang ya juga HR itu bikin konten kalau pertanyaannya A jawabannya A nih kayak begini. Kalau pertanyaannya B jawabannya B yang seperti ini gitu loh. Jadi usahakan jawabannya seperti itu. Jadi pertanyaannya tuh jadi kayak kayak ujian gitu. Kayak bener salah. Padahal kan sebenarnya tujuan interview itu adalah untuk menggali orang yang kita interview, bukan pertanyaan bener salah. Ini kan bukan lagi kuis ya, tapi ya akhirnya banyak sekali yang terjadi. Kenyataannya adalah gini, kalau jawabannya pertanyaan A tapi jawabannya bukan A, berarti dianggapnya salah, dianggapnya gagal. Ini bukan kandidat yang baik, ini nggak bakal bisa diterima. Padahal, padahal nih ya, ketika kita melakukan interview, ya gue pun sekarang ketika gue lagi melakukan podcast, gue ngundang orang pun gue juga banyak melakukan teknik interview gitu loh. Tapi pertanyaannya adalah para recruiter, para HRD ini tahu nggak sih teknik interview yang basic itu tuh seperti apa dan harus ngapain? Seperti contohnya adalah building rapport. Nah, tahu nggak building rapport tuh ngapain? Ini basic banget tuh building rapport. Lalu selain building rapport juga adalah probing question. Building rapport secara simpelnya adalah kita
sebagai yang orang yang mewawancara itu membangun hubungan dengan orang yang kita tanya, orang yang kita wawancara. Nah, membangun hubungannya gimana? Yaitu melakukan research. Kita cari tahu dulu fakta-fakta atau trivia dari orang yang kita mau tanya nih, yang kita wawancara nih. Jadi, pertanyaan-pertanyaannya pun of course nggak akan selalu template gitu loh. Karena jawabannya pasti akan menyesuaikan apa yang si orang yang kita interview itu jawab gitu loh. Dan itu lo juga akhirnya ada teknik kedua yaitu probing question. Jadi ketika kita bertanya, ada prinsip tuh bertanya tuh yaitu 5 why. Why pertama itu ya hanya pertanyaan di awal doang. Nah, selebihnya lah setelahnya ya pertanyaan why kedua, why ketiga sampai why kelima itu barulah kita gali terus sampai kita akhirnya bisa mendapatkan jawaban yang benar-benar clear. Oh, oke. Misalnya pertanyaannya begini. Kamu kan misalnya kita lihat di CV-nya ya dia pernah bekerja di sebuah perusahaan sebagai marketing manager. Oke, sebagai marketing manager ada project apa aja nih yang udah dijalanin, terus hasilnya gimana? Dari situ kan ketika si orang yang kita wawancara atau kandidat itu memberikan jawabannya, dari situ kan kita bisa tarik lagi tuh, oke prosesnya bagaimana ya, timnya ada berapa ya, lalu berapa lama tuh kita ngejalaninnya, oh apa aja tantangan segala macam. Itu kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan akhirnya bisa kita dapetin ketika kita mencari tahu dulu nih orang ini apa. Kadang-kadang akhirnya kita suruh gini ya disuruh kirim CV ya kita kasih CV gitu, CV-nya pun akhirnya cuma dibaca sekilasnya doang gitu loh. Dan akhirnya ya wawancara itu akhirnya ya tidak menyenangkan ya karena cuma jadi tanya jawab doang. Nah, belum lagi nih ya ada beberapa hal nih yang kalau misalnya kita diundang interview nih ya. Kayak tadi kan gue bilang salah satu interview kerja itu kenapa kesannya kalau gue suka bilang munafik karena ketika kita di interview, jadwal interview itu biasanya kan selalu di weekdays ya. Selalu di jam kerja juga. Nah, kalau orang yang kita undang itu masih bekerja di kantornya dia yang lama, dia pasti, gue yakin banget, dia pasti akan berbohong ke kantor dia yang sekarang ini dengan alasan apapun, entah itu sakit lah, atau ngambil cuti lah, atau lagi ada urusan keluarga, atau apapun itu, supaya bisa datang ke interview yang kalian jadwalin nih. Misalnya hari ini gue recording hari ini hari Senin, interview besok ya hari Selasa jam 10 pagi. Ya kan dia pasti ngantor dong. Ya kan? Dia ada kerjaan kantor dia sekarang dong jam 10 pagi kan. Nah, tapi lu ngundangnya jam 10 pagi gitu loh. Dan akhirnya mau nggak mau kan dia harus berbohong. Nggak mungkin dong dia kucuk-kucuk bilang, bos, gue mau ada interview nih di perusahaan lain, gue izin ya. Kan nggak mungkin kayak begitu. Tapi caranya itu ya akhirnya mau nggak mau membuat si kandidat ini pasti akan berbohong juga. Nggak mungkin dia jujur, nggak mungkin dia bilang dia lagi mau interview di perusahaan lain. Tapi ya karena kondisi ini yang memaksa, tapi di satu sisi kita pengen dapetin karyawan yang jujur nih, yang kredibel. Tapi dari awal aja, dari proses rekrutmen aja, orang ini udah disuruh berbohong. Kan hipokrit kan. Nah, lalu yang kedua nih, yang kedua juga lucu nih kalau gue. Ya tadi yang gue sempat bahas juga ya yes or no please itulah ya pertanyaan-pertanyaan benar salah yang menurut gue tuh come on man. Apalagi kalau kalian yang memang jadi HRD kan kebanyakan lulusannya psikologi ya, lulusan psikologi ya harusnya sih teknik building rapport, teknik probing question itu sebenarnya sih itu harusnya juga diajarin gitu loh. Tapi ya kalau masih bingung atau nggak tahu caranya sih ya jangan pernah berharap kalian mendapatkan talent yang bagus gitu. Kalau dari kalian ini sendiri aja nggak maksimal, nggak optimal. Lalu yang lucunya juga begini nih kadang-kadang ya di interview kerja itu bikin lowongan kerja, tapi itu kadang nggak tahu apa kualifikasi yang dicari dari kandidat yang mau direkrut itu gitu loh. Kadang-kadang ya, kadang-kadang karena nggak tahu, oh cuman taunya oke digital marketing.
Tapi kualifikasinya apa-apa aja, butuhnya apa aja untuk perusahaan itu nggak tahu. Akhirnya ujung-ujungnya kopas dan gue sendiri pernah ngelihat itu terjadi. Mantan bos gue itu nggak tahu dia lagi mau rekrut orang, akhirnya dia kopas, dia ambil tuh dari Google. Nah, berapa kali interview dia bilang kok kandidatnya nggak ada yang cocok ya dengan kemauan dia ya. Dan akhirnya gue coba lihat mana mana lowongan kerjaan lu yang lu post. Gue coba gue lihat, gue iseng, gue kopas itu tulisannya, gue kopas ke Google Search, langsung nongol nomor satu di salah satu website dan memang dia kopas plek ketiplek kata-katanya. Ya nggak heran kalau gue bilang yang lu cari nggak sesuai karena kenapa kualifikasinya yang lu tulis itu memang tidak sesuai apa yang lu mau, lu cuma kopas doang. Makanya kadang-kadang ya PA juga sih yang nyari sebenarnya. Nah lalu yang berikutnya nih, nego gaji. Nego gaji ini juga menyebalkan ini. Karena ya nggak bisa dibohongi lah ya, nggak bisa dipungkiri juga kalau orang itu pindah kerjaan salah satu faktornya dan mungkin faktor utamanya ya adalah duit sebenarnya gaji. Ya kita kan kerja kan memang butuh gaji kan, kita butuh duit. Kita tuh kerja di perusahaan ya bukan karena kita mau dibayar dibayar sukarela atau kita sukarela aja gitu. Pasti karena uang. Kita ini hubungannya profesional. Nah, tapi ini untuk mengetahui gaji aja di awal, kadang-kadang tuh kayak beli kucing dalam karung. Gue pernah ngalamin juga misalnya nih, gue diundang interview, kebetulan yang undang interview adalah teman gue juga. Dia pernah jadi HR di tempat gue. Dia tahu sebenarnya gaji gue di tempat gue lama berapa. Dan ketika gue datang ke tempat dia udah ngobrol segala macem bla bla bla, udah sampai ketemu usernya. And you know what? Ini yang lucu. Nggak ada kabar nih, paling usernya bilang udah oke. Tapi ternyata setelah gue tanya, tau nggak apa? Katanya gajinya nggak masuk budgetnya. Nah, padahal nih ya, padahal biar nggak terjadi kegoblokan kayak begini nih, sebenarnya kan dari awal tuh bisa kan dicantumin at least range gajinya berapa. Jadi kan kita tuh nggak perlu buang-buang waktu untuk masalah gaji ini. Malah gue sebenarnya gue lebih suka tuh sistem penggajian tuh kayak atlet ya atau kayak pemain bola di Eropa, di klub-klub Eropa gitu. Jadi tahu gitu gajinya berapa. Kalau misalnya ada yang in kontak nanti takut iri-irian segala macam, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. At least jadi transparan. Gue tahu oh dia dibayar segitu. Kenapa dia dibayar segitu? Ya kan? Apakah memang gue ada yang kurang atau dia memang ada kelebihan tersendiri? Nggak apa-apa. Jadi biar kita sama-sama tahu gitu loh. Dan nanti ketika misalnya dia di hijack atau dia ditarik di perusahaan lain atau ada tawaran yang lain, orang juga udah tahu, oh gue ekspektasinya gajinya segini gitu loh. Jadi biar biar efisien. Cuman ya karena sistem yang gue nggak tahu ini dari kapan ya, dari sejak kapan ini ada gitu. Akhirnya orang cuma ikut-ikutan doang gitu. Dan belum lagi ini nih juga nih dalam interview kerja ya. Kadang-kadang tuh interview kerja tuh cuma dipakai buat shopping-shopping idea doang. Hmm. Ini juga berapa kali kejadian kayak gitu. Jadi lowongan kerja itu emang cuman pengen menggali ide aja dari kandidat. Apalagi kalau misalnya yang diundang itu yang datang adalah kompetitor tuh. Waduh, itu pada demen banget tuh yang suka bikin ini nih, undangan-undangan atau lowongan-lowongan kerja fake kayak begini nih. Malah kemarin tuh sempat ada lucu nih, gue juga sempat cerita juga di podcast gue yang satu lagi. Terakhir gue ditawarin ada sebuah brand sportwear lokal Indonesia. Nawarin gue posisi untuk head marketing. Tapi lucunya adalah ketika gue di interview sama marketing directornya ngajak orang agency gitu kan. Lu kan mau interview gua ya. Ngapain gitu lu ngajakin orang agensi dia, orang luar gitu yang sebenarnya agensi kan memperbantukan doang kan untuk interview gua. Dan akhirnya karena gua merasa ini kayaknya nggak bener dan bener dan ternyata memang bener kan mereka cuman pengen gali-gali ide gua doang atau planning doang dari gua. Sampai akhirnya ketika muncul pertanyaan strategi apa yang cocok buat brand ini, gue bilang ya gue nggak mau ngomong. Kalau gue mau ngomong sekarang, gue sampaikan sekarang, lu harus bayar gue karena ini interview bukan lagi kasih ide atau planning gratis buat lu.
Dan even gua ngomong asal-asalan pun kayak waktu itu mereka nanya tentang apa sih kira-kira tagline yang cocok untuk produk kita, gua ngomong asal-asalan. Itu dipakai loh sama mereka loh. Kan betapa patetiknya kan sebenarnya. Nah, lalu sebenarnya job interview ini sebenarnya menurut gua sebenarnya tuh bisa kita bikin tuh sesimpel dan seefisien dan seefektif mungkin gitu loh. Ya faktor-faktor tadi itu ya mendingan ya udah tahu gak bener ya, udah tahu ini menyebalkan ya, ini annoying. Ya jangan dilakukan gitu loh. Kalau memang lu pengen dapetin karyawan yang emang jujur, ya lu jangan juga membuat mereka untuk berbohong ya. Kalau misalnya gak bisa pas lagi jam kantor, ya setelah jam kantor gitu kayak ya itu kan lebih enak kan, lebih fair juga kan. Masing-masing masih bisa ngerjain kerjaan kantornya mereka dan gak perlu bohong, ya kan? Dan sekarang sebenarnya kan interview itu juga nggak harus datang ke kantor kan, bisa juga via online. Dan juga pertanyaan-pertanyaan benar salah, udahlah mendingan tuh jangan dipakai lagi lah. Come on man, itu bullshit, itu tidak berguna. Belajarlah untuk menggali pertanyaan, belajarlah untuk building rapport ya kalian ini buat HR atau recruiter yang masih nggak tahu itu bagaimana caranya. Coba googling, coba cari tahu mungkin ke ya senior-senior yang memang memang paham atau memang praktisi yang memang paham dan tahu gitu. Tanya ke mereka. Ya kalau misalnya juga nggak tahu perusahaannya nih idenya mau ngapain, perlu ke depannya gimana ya jangan lu shopping-shopping idea juga dengan bikin job interview yang nggak jelas gitu loh, yang cuman buat covering supaya lu cuman shopping-shopping idea juga. Lu dapat idenya pun juga percuma kalau lu nggak tahu eksekusinya. Karena ideation itu cuman bener-bener di awal karena tuh gagasan kan, cuman baru ngomong doang gitu. Tapi berikutnya kan ke planningnya, eksekusinya. Kalau lu nggak tahu caranya ya sama aja. Lalu juga ya, itu deh gaji. Udahlah paling enak tuh gaji cantumin di awal posisi ini gajinya berapa. Udah itu udah paling bener. Biar lu nggak buang-buang waktu. Habis kalau kayak begini terus ya, ya mungkin zaman dulu orang mungkin nggak bisa atau segampang speak up kayak begini. Tapi sekarang kan orang siapapun bisa speak up kan. Dan ketika orang speak up, ketika orang mengkritik, kayak gua sekarang sedang mengkritik sistem ini nih, yang ada bukannya kalian melihat, oh bener gak sih ada yang salah atau enggak, tapi malah lebih memilih untuk sakit hati gitu loh. Ya kalau kayak begitu ya nggak akan pernah kemana-mana. Dan apakah HR semuanya begitu? Enggak juga. Ada juga company-company yang HRD-nya memang udah aware seperti ini dan sadar dan akhirnya mereka mengubah atau membuat cara sistem yang jauh lebih efektif dan efisien. Jadi pengalaman orang ketika lagi di interview pun juga menyenangkan, biarpun nggak diterima. Apalagi sekarang ini kan employer branding itu penting yang bukan hanya cuman pencitraan doang di sosial media, tapi ya experience itu pun harus dilakukan karena lini depan company atau wajah company itu di depan itu ketika melakukan employer branding ya kalian-kalian ini para HR dan recruiter. Bukannya office boy atau bos lu bukan. Itu bukan, tapi kalian. Tapi kalau kaliannya aja mencela-mencela nggak jelas ya udah jangan heran kalau akhirnya masih banyak orang yang memberikan cap jelek ke HRD atau recruiter. Ya, take it seriously lah. Take it seriously lah. Kalau misalnya juga bingung gimana caranya untuk melakukan interview ya bisa tanya-tanya gue juga gue lah gue biarpun gue bukan HR tapi gue sering banget melakukan interview ke banyak orang, tekniknya gimana itu gue pelajarin sendiri gitu. Dan ya lucu sih sebenarnya kalau ini ya kalian mengklaim diri kalian tuh atau bilang diri kalian tuh HR atau recruiter tapi teknik dasarnya aja nggak tahu gitu loh. Itu kan seperti ibaratnya lu ngaku lu seorang driver gitu tapi lu nyalain starter mobil aja, nyetir aja sebenarnya nggak bisa, nggak jago-jago amat gitu. Ya, itu aja sih dari gua, ocehan gua untuk episode kali ini ya. Semoga teman-teman SR mungkin bisa memperbaiki diri juga, lebih bisa mengupgrade diri kalian juga, khususnya juga di ini ya, di
tentang bagaimana caranya melakukan interview yang efektif dan efisien. Itu dan juga mungkin teman-teman lain yang bukan HR yang mungkin sekarang juga lagi cari kerja atau lagi cari peluang baru ya kalau menemukan hal kayak begini ada satu hal di mana kita diberikan kesempatan untuk bertanya, tanyalah. Itu dipakai supaya kita bisa ngelihat mengukur ini sebenarnya company ini seberapa bagus culture-nya. Itu kelihatan dari bagaimana caranya rekruter itu melakukan interview. Gimana cara mereka menjawab pertanyaan kalian. So jangan ragu juga untuk bertanya. Ya daripada nanti masuk terus beli kucing dalam karung ternyata ya pindah dari kandang macan ke mulut buaya kan sama aja bohong ya. Oke, itu aja dari gua. Kita jumpa lagi di episode lain. Bye.